Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan subbab pembentukan kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Menurut George Homan, pengertian dari kelompok sosial yaitu sebuah kumpulan individu yang melaksanakan kegiatan atau interaksi serta mempunyai perasaan untuk membentuk sebuah keseluruhan yang terorganisir serta berhubungan dengan timbal balik. Menurut Giddens, kelompok sosial merupakan sejumlah orang yang saling berinteraksi satu sama lain dengan cara teratur. Menurut Robert, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Kesimpulannya, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Syarat dan ciri-ciri kelompok sosial. Syaratnya yaitu adanya kesadaran, hubungan timbal balik, faktor pengikat, bersistem dan berproses, mempunyai struktur, kaidah, dan pola perilaku. Ciri-ciri kelompok sosial. Mempunyai struktur sosial, mempunyai norma yang mengatur hubungan antar anggotanya, mempunyai kepentingan bersama, adanya interaksi komunikasi antar anggotanya. Fungsi kelompok sosial bagi individu. Yang pertama ialah sarana menjalin hubungan, yang kedua sarana pendidikan, yang ketiga problem solving. Bagi masyarakat, pembentukan nilai dan norma, pembentukan struktur sosial, serta pengawasan sosial dan tekanan sosial. Klasifikasi kelompok sosial dan contohnya. Kelompok statistik. Kelompok bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial di antara anggotanya. Contohnya, kelompok penduduk usia 15-20 tahun. Kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang memiliki persamaan, tidak memiliki organisasi, dan hubungan sosial di antara anggotanya. Contoh, kelompok masyarakat kaya. Kelompok asosiasi. Kelompok ini mempunyai kesadaran jenis, serta persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Contohnya negara serta sekolah. Ragam kelompok sosial. Kelompok sosial teratur, kelompok primer dan sekunder. Primer. Kelompok sosial ini paling sederhana. Hubungan antar anggota juga saling mengenal. Contohnya keluarga. Sekunder. Kelompok ini terdiri dari banyak individu serta tidak saling mengenal secara pribadi dan cenderung tidak langgeng. Contohnya kelompok kerja karyawan. Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft atau paguyuban yaitu kelompok dengan kehidupan bersama, ditandai dengan ikatan batin serta hubungan murni dan alami. Biasanya terdapat di lingkungan pedesaan. Gesellschaft atau patembayan. Ikatan ini lahir karena bersifat pokok, jangka waktunya juga pendek, dan biasanya terdapat di kota. Kelompok in-group dan out-group. In-group ialah anggota yang setiap kelompok masyarakat yang setiap anggotanya mengidentifikasi dirinya dalam kelompok, dilandasi oleh faktor simpati dan kedekatan pribadi. Sedangkan out-group dilandasi rasa antagonisme terhadap kelompok lain. Kelompok formal dan informal. Kelompok formal yaitu kelompok yang memiliki aturan tegas serta diciptakan untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Sedangkan kelompok informal yaitu mempunyai kepentingan bersama, tidak terstruktur secara formal, serta tidak resmi oleh organisasi. Kelompok okupasional dan volunteer. Okupasional muncul karena semakin mundarnya fungsi kekerabatan dan biasanya memiliki pekerjaan sejenis. Contohnya adalah PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia serta ID, Ikatan Dokter Indonesia. Volunteer adalah kelompok sosial yang terdiri dari orang yang memiliki kepentingan bersama serta tidak diperhatikan masyarakat. Contohnya adalah Front Pembela Islam atau FPI. Serta ragam kelompok sosial lainnya, yaitu ragam kelompok sosial teratur, kelompok primer dan sekunder, kelompok paguyuban dan patembayan, kelompok in-group dan out-group,
kelompok formal dan informal, kelompok okupasional dan volunteer, kelompok reference dan membership. Kelompok sosial tidak teratur berupa kerumunan serta publik. Ragam kelompok sosial yang berdasarkan tujuannya. Kelompok perencanaan sosial, kelompok rekreasi, kelompok keterampilan rekreasi, kelompok pendidikan, kelompok pemecah masalah dan pembuat keputusan, kelompok mandiri, kelompok sosialisasi, kelompok penyembuhan, serta kelompok keagamaan. Dinamika kelompok. Pengertian dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Dinamika kelompok sosial. Fungsinya yaitu untuk membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup, memudahkan pekerjaan, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah, dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar, sehingga selesai lebih cepat, efektif, dan efisien. Menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat dengan memungkinkan setiap individu memberikan masukan, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Universalisme dan partikularisme. Menurut Edward T. Hall, partikularisme merupakan sikap seseorang yang lebih mengedepankan aspek-aspek personal dalam berhubungan dengan orang lain, dan lebih dilandasi dengan adanya hubungan emosional dibanding peraturan yang berlaku. Sedangkan universalisme merupakan perilaku seorang yang lebih memfokuskan diri terhadap tanggung jawab personal kepada peraturan-peraturan yang adil daripada memikirkan nasib orang lain walaupun masih ada hubungan saudara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.